Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, pada minggu Advent ketiga pada tahun 2020 ini, firman bagi kita yang menjadi khotbah tertulis pada Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 24. Kita baca secara bersama-sama dan mari kita ikuti dan dengarkan firman-Nya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat Tesalonika ini dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Surat ini diberikan kepada jemaat di Tesalonika pada saat jemaat itu mengalami berbagai tekanan. Tekanan dari luar, termasuk dari orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Oleh karenanya Rasul Paulus mengirimkan suratnya ini untuk meneguhkan iman percaya mereka kepada Kristus Yesus, agar kiranya mereka semakin dikuatkan dan mereka semakin memperbaiki bagaimana iman percaya mereka kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 7 hal pada perikop ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang mengalami tekanan itu. Yang pertama sekali dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacita itu bukan karena situasi, bukan karena keadaannya, tetapi bersukacita adalah karena alasan yang utama bagi setiap orang percaya untuk bersukacita, sebab dia sudah memperoleh keselamatan yang daripada Allah di dalam Kristus Yesus. Setiap orang percaya sesungguhnya adalah orang yang hidup di dalam sukacita, sebab apapun yang ada di dalam kehidupannya tidaklah lebih berharga daripada keselamatan kehidupan kekal yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanapun keadaannya, sukacita orang-orang percaya tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah terkikis. Sebab sukacita orang percaya adalah sukacita yang abadi, sebagaimana sukacita yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri melalui karya penyelamatannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa pandemi ini, tubuh kita, kedagingan kita diuji dengan adanya virus corona atau COVID-19. Dan ketika banyak orang sudah terpapar virus corona, lalu mereka sembuh, mereka menyaksikan bahwasanya yang mampu untuk melawan virus ini adalah kondisi tubuh kita, kondisi imun kita. Nah, orang-orang yang bersukacita adalah orang-orang yang memiliki imun tubuh yang kuat sesungguhnya. Walaupun sekarang pada masa-masa pandemi ini beragam kesusahan kita hadapi, tetapi bukan berarti kita kehilangan sukacita. Sebab pada masa-masa pandemi ini, seharusnya orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang kuat,
sebab dia memiliki sukacita. Dan karena banyak sekali penyakit itu karena pikiran. Tetapi ketika kita bersukacita, maka kita akan bisa memakai pikiran kita dengan hikmat yang daripada Allah, dengan ketenangan. Lalu dengan ketenangan itu, dengan sukacita itu, imun tubuh kita juga akan semakin ditingkatkan. Sukacita itu membuat kita semakin kuat. Itu yang disampaikan oleh Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karenanya tetaplah bersukacita. Di dalam sukacita itu, kita akan semakin kuat. Kita akan semakin semangat. Yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini adalah, tetaplah berdoa. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika yang mengalami kesulitan oleh karena tekanan dari orang-orang yang membenci mereka, agar mereka tetap berdoa. Berdoa menjadi sarana komunikasi manusia dengan Allah. Berdoa menjadi sarana penyerahan diri kepada Allah. Artinya apapun pergumulan yang dihadapi, diserahkan seluruhnya kepada Allah. Sebab Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan tentunya juga berkuasa atas segala persoalan pergumulan yang kita hadapi. Berkuasa atas segala kehidupan kita. Oleh karenanya dalam hal ini, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika agar mereka menyerahkan segala sesuatu pergumulan jemaat yang dihadapi pada saat itu, sekaligus melatih iman mereka agar mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah, agar mereka terus menyerahkan dirinya kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus mengucap syukurlah dalam segala hal? Sebab jemaat itu mengalami tekanan dan kesusahan dari luar. Bagaimana mereka mengucap syukur? Apakah seseorang yang mengucap syukur itu bisa mengucap syukur pada saat-saat kesusahan, pada masa-masa kesulitan? Rasul Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dalam kesenangan, baik dalam kesusahan. Oleh karenanya jemaat di Tesalonika dimintakan Rasul Paulus mengucap syukur dalam segala hal. Siapakah yang biasanya mengucap syukur? Biasanya yang mengucap syukur adalah orang-orang yang cita-citanya tercapai, pekerjaannya berhasil, atau memiliki prestasi, atau memiliki panjang umur, dan lain sebagainya. Artinya dalam hal-hal kesenangan, orang bisa mengucap syukur. Itu adalah hal yang biasa. Tetapi yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat ini, sebagai orang-orang yang percaya, mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam sukacita atau kesenangan, baik dalam kesusahan ataupun penderitaan. Kenapa? Alasan kita terus mengucap syukur, sebab segala sesuatu apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, baik kesusahan maupun kesenangan, semuanya tidak sebanding kalau kita bandingkan dengan anugerah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita merupakan hal yang tidak dapat dinilai dan dibandingkan dengan apapun. Oleh karenanya, pada saat ini juga kita dimintakan untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Terus mengucap syukur kepada Allah. Sebab Allah terus memberkati dan menyertai kita. Yang keempat dikatakan, janganlah padamkan roh. Rasul Paulus mengatakan
bahwasanya Roh Kudus itu digambarkan seperti api yang menyala. Dan dikatakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika agar roh itu jangan dipadamkan. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus memintakan kepada mereka agar terus mau memberikan dirinya dibimbing oleh roh. Dan tidak mengikuti keinginan situasi pada saat itu. Tetapi biarlah Roh Kudus yang membimbing seseorang itu untuk menyatakan, untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebab Roh Kudus itu adalah rohnya Allah sendiri. Roh Tuhan itu sendiri. Roh itulah yang membimbing kita kepada pengertian apa yang Tuhan kehendaki, yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ketika roh itu padam, sama halnya seseorang itu kehilangan tuntunan yang daripada Allah. Kehilangan penuntun bisa mengakibatkan kekeliruan atau kesesatan. Untuk itulah dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah padamkan roh, tetapi biarkanlah terus menyala-nyala untuk membakar semangat kita berjalan dalam tuntunan Tuhan untuk mewujudkan kehendak-Nya. Yang kelima dikatakan, janganlah menganggap rendah nubuat-nubuat. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang nubuat adalah berita firman yang disampaikan oleh para pemberita firman. Nubuat-nubuat itu adalah pekabaran Injil itu sendiri, atau pekabaran penyampaian firman Tuhan. Dimintakan oleh Rasul Paulus agar umat tidak menganggap rendah firman yang disampaikan kepada mereka atau yang diberitakan kepada mereka. Walaupun berita firman itu disampaikan secara sederhana, tetapi umat dimintakan untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Sebab Tuhan yang maha tinggi itulah pemilik firman-Nya, dan yang memberikannya bagi umat manusia untuk dihidupi. Maka ketika firman Tuhan itu dianggap rendah, maka sama saja menganggap Tuhan yang maha tinggi itu rendah. Namun siapa yang merendahkan firman? Tentu saja siapa yang merendahkan firman, mereka tidak akan memperoleh firman itu, dan tidak akan memperoleh Allah itu sendiri. Sebab firman itu berada dan bersama-sama dengan Allah. Sebab firman itu adalah Allah. Yang keenam, Bapak Ibu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sebagai umat manusia, kita bisa menghadapi berbagai macam-macam pengertian, berbagai macam-macam pengajaran yang ada di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus memintakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika agar mereka menguji segala sesuatu, dan setelah diuji mereka memegang yang baik. Dalam hal mendengarkan firman juga demikian, agar umat itu tidak jatuh kepada penyesatan-penyesatan. Artinya tidak hanya sekedar untuk mendengarkan para pemberita firman, tetapi dia tidak mengujinya. Cara menguji firman yang disampaikan ialah dengan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita sudah bisa disuguhkan dengan Alkitab, bahkan Alkitab elektronik yang bisa kita akses bersama-sama dengan mudah. Oleh karenanya teruslah untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar lalu berpegang, tetapi teruslah belajar. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, agar setiap umat itu tidak tersesat oleh para rasul-rasul palsu ataupun pemberita-pemberita bohong yang menyampaikan berita seolah-olah benar atau seolah-olah enak didengar, tetapi tidak memiliki kebenaran atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita menguji firman itu, mari kita berpegang kepada yang baik. Artinya mari kita ambil yang baiknya.
Kita jadikan diri kita menjadi wadah atau tempat hal-hal yang baik itu. Dengan membuat diri kita menjadi wadah yang baik atau menjadi wadah bagi hal-hal yang baik, maka dalam kehidupan kita, kita juga akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Sebab tidak ada dari mata air yang baik mengeluarkan air yang keruh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketujuh ialah jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus agar mereka jangan jatuh ke dalam kejahatan. Walaupun di sekeliling mereka itu adalah kejahatan, tetapi mereka harus terus untuk hidup di dalam kebaikan. Sesungguhnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada tempat bagi kejahatan bagi setiap orang-orang yang percaya. Sebab setiap orang-orang yang percaya mengisi dirinya dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana domba berada di tengah-tengah serigala, demikianlah gambaran jemaat Tesalonika. Mereka berada di antara kejahatan-kejahatan. Namun mereka dimintakan untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang jahat. Oleh karenanya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi kondisi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita tidak menjadi alasan bagi kita untuk melakukan hal yang jahat. Tetapi teruslah berbuat baik. Sebab Tuhan yang Maha Baik sudah menganugerahkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Rasul Paulus menyatakan doa dan pengharapan yang penuh atas jemaat Tesalonika. Dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menggenapi janjinya pada kedatangan Yesus yang kita sambut di dalam kehidupan kita, yang sudah kita terima. Lalu kita juga mempersiapkan untuk kedatangannya yang kedua kali atau parusia. Tuhan berjanji akan datang, dan pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Tetapi kita tahu Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan terus memberkati kita. Tuhan akan terus membimbing kita. Oleh karenanya mari kita serahkan hidup kita kepada bimbingan Tuhan, kepada tuntunan Roh Kudus, agar kiranya sampai pada hari kedatangannya kita hidup tak bercacat, seperti apa yang dimintakan pada perikop ini, agar kita terus bersukacita senantiasa, tetap berdoa, tetap mengucap syukur dalam segala hal, jangan sampai memadamkan roh, jangan menganggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik, dan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Mari kita hidupi sekarang sampai pada masa kedatangannya. Tuhan Allah menyertai, Tuhan Allah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sudah berkehendak baik melalui janji-Mu untuk menyelamatkan kami. Dan kami tahu janji Tuhan sudah nyata atas kedatangan-Mu, dan sudah memberikan keselamatan atas dunia ini, dan bagi orang-orang yang sudah menerima Engkau dan percaya kepadamu. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Oleh karenanya Tuhan terus bimbing kami, agar kiranya seperti apa yang Tuhan kehendaki, biarlah Tuhan yang menuntun kami melalui Roh-Mu, agar kami hidup tak bercacat sampai hari kedatangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus yang sudah datang dan yang akan datang, yang sudah menyelamatkan kami dan akan membawa kami
ke dalam surga abadi untuk selama-lamanya. Kami berdoa. Amin.